Selebtuber Jonathan Frizzy alias Ijong dan Ririn Dwi Ariyanti kini semakin terbuka soal hubungan mereka. Menariknya, kisah cinta pasangan ini sudah melewati isu perselingkuhan, perceraian, hingga kasus hukum yang membuat Ijong harus mendekam di penjara. Tapi bukannya kandas nih, hubungan mereka justru disebut semakin serius. Benarkah Ririn tetap bertahan sampai sekarang? Kedekatan Ijong dan Ririn mulai menjadi sorotan pada tahun 2021 ketika keduanya dipasangkan dalam sebuah sinetron. Pintar. Stop dong, Mas. Mas. Kalau aku pintar, kamu tuh lupa Kalau aku pintar, suka dicium. Cium. Banyak orang. Enggak boleh ngeliatin kok. Mau deh, kamu gak usah sama Nina deh. Chemistry di lokasi syuting membuat publik mulai curiga dan muncul isu cinta lokasi hingga tudingan perselingkuhan. Masalahnya, saat itu Ijong masih menjadi suami Dena Devanka, sementara Ririn juga masih berstatus sebagai istri Aldi Bragi. Kecurigaan publik semakin besar karena proses perceraian keduanya berjalan hampir bersamaan. Bahkan, sidang perdana perceraian Ijong Dena dan Ririn Aldi digelar di tanggal yang sama, yaitu 16 September 2021. Warganet pun langsung menghubungkan kedekatan Ijong dan Ririn dengan kandasnya rumah tangga masing-masing. Namun saat itu, keduanya kompak membantah. Ijong dan Ririn menegaskan bahwa hubungan mereka hanya sebatas rekan kerja dan tidak ada perselingkuhan. Memilih untuk berpisah atau bercerai bukan karena Ririn kan? Bukan dong. Karena kan pasti banyak tuh yang bilang. Jadi ibaratnya Ririn pun juga pasti kan jadi ikut kena banyak shadow dari Iya. perceraian kamu kan gitu. Betul. Bukan. Jauh sebelum itu. Oke. Iya. What did you find in Ririn yang bikin kamu happy? Karena pasti yang banyak mau sama kamu tuh bukan cuma Ririn kan. Yang cantik juga bisa pilih. What of her character yang cocok sama kamu? Apa ya? Ya pokoknya dia wanita yang baik sih. Dia positif gitu. Dia selalu menghadapi yang pasti satu aja yang mau aku jawab dari pertanyaan kakak. Iya. Dia sosok yang menghadapi hidup itu sangat positif itu aja sih. Ririn. Ya. Wow. Itu aja sih. Termasuk waktu kemarin kamu menghadapi badai yang besar, dia ada menemani kamu. Ada. Ini kan banyak yang bilang, oh Ijong itu udah ditinggalin, udah mulai bosen nih kayaknya. Enggak ya? Enggak ada. Tetap masih menemani Ijong ya. Oke. Jong, balik lagi. So sekarang your spiritual journey with God seperti apa, Jong? Kenapa Ijong sekarang kayak nggak tahu? Gue kemarin gue nggak lihat sih, tapi adek gue itu pelayanan di gereja di JPCC. Oh terus, iya. Oh, ngelihat Ijong gitu. Terus kayaknya kamu duduk sendirian. Ya pokoknya sendiri aja, emang kayak datang ke gereja emang mau fokus gitu. Iya. Gue merasakan ada kehausan saat ini. Iya. Dalam dirimu gitu. Iya. Apa yang lo rasakan saat ini dalam spiritual journey kamu? Ya, yang aku rasain, aku cuman udah janji sama Tuhan gitu kalau aku bakal lebih dekat gitu. Aku mencoba menjadi Ijong yang lebih baik gitu, menjadi tahun-tahun ini jadi berkat buat aku, melimpah. Aku bisa buktiin sama semua orang, sama anak-anak kalau Ijong akan menjadi Ijong yang lebih baik jauh gitu. Tetapi setelah masing-masing resmi bercerai, cerita mereka justru berlanjut. Ijong akhirnya membuka kepada publik bahwa dirinya memang menjalin hubungan asmara dengan Ririn. Dari yang sebelumnya hanya sebatas rumor, hubungan mereka akhirnya benar-benar go publik. Tapi kenapa kalau Ijong tuh tipikal yang nggak mau kasih tahu orang bahwa lu tuh officially, padahal kalau kita lihat di akun-akun kayak gosip itu kadang ada momen lu berdua terus akhirnya orang mereka lagi udah pacaran, udah serius gitu. Tapi dari maksudnya publik juga udah tahu bahwa Kenapa masih disimpan-simpan aja gitu loh? Kenapa disimpan? Aku tuh bukan tipe orang yang kayak pengen nunjukin gitu loh. Jadi nanti kalau udah serius banget boleh deh. Kayak tadi aku foto tuh. Berarti ini masih nggak serius banget gitu ya? Apa? Masih nggak serius banget gitu ya? Apa sih yang mana? Emang udah putus Mbak? Sama sih Mas. Udah, kalau sama pilot mah udah lama. Jong, kenapa lebih kayak nggak dari mulut gue langsung, lo tebak-tebak sendiri aja? Atau menunggu? Enggak juga sih, aku bukan tipe yang kayak gitu sih. Bukan pengen nunjukin, aku orangnya nggak suka kayak nunjukin lagi ngapain, lagi happy atau apa segala macam.
Jadi biar berjalan aja lah. Kita boleh ke topik yang lain daripada nanti kita bertiga dibawa sama Ijong ya. Boleh ya, soal pasangan. Namun ketika hubungan mulai semakin serius, cobaan kembali datang. Pada Mei 2025, Ijong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan obat keras jenis etomidate yang ditemukan dalam cairan rokok elektrik. Pihak Ijong menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui kandungan zat tersebut dan hanya berniat membantu membelikan atau menitipkan barang untuk seorang teman. Meski begitu nih guys, proses hukum tetap berjalan. Pada Oktober 2025, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis 8 bulan penjara kepada Ijong. Pengadilan menyatakan terdakwa Jonathan Tracy Arkeos Simanjuntak alias Ijong, anak dari Herbert Simanjuntak tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan mutu sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dalam oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Terima kasih yang mulia terhadap putusan yang dibacakan terhadap terdakwa Jonathan Tracy. Kami menyatakan pikir-pikirnya. Bagi Ijong, kasus tersebut bukan hanya soal kehilangan kebebasan. Ia juga mengaku mengalami guncangan batin dan tekanan mental selama menjalani masa hukuman. Di tengah kasus yang menjerat sang kekasih, Ririn justru memilih bungkam. Ia tidak banyak memberikan pernyataan kepada media. Bahkan, ketidakhadirannya di persidangan maupun saat Ijong bebas sempat membuat publik bertanya-tanya. Yang pertama-tama saya mengucapkan sama Tuhan Yesus Tuhan saya, dia udah memberi kekuatan. Makasih juga buat seseorang yang sayang banget sama saya, buat tim pengacara saya, Ivan dan Bang Nahot, CS. Kalau itu saya serahkan sama tim pengacara saya nanti, biar mereka yang mikirin. Maksudnya mungkin tadi katanya kuasa hukum keberatan dengan hasil ini. Pikir-pikir Bukan keberatan. Ya, itu memang udah hak dan kewajibannya kita gitu. Jadi nanti biar pikir-pikir. Pak, ini kan berangkat dari ketidaktahuan abang juga. Mungkin gimana prosesnya 8 bulan ini udah cocok bukan? Belum sih. 1 bulan pun nggak cocok sebenarnya gitu. Jadi keadaan saya sekarang udah bisa dibilang lowest point-nya saya gitu. Makanya saya minta tolong teman-teman media juga jangan menggoreng lah berita-berita gitu. Ada yang dulu awalnya bilang saya di penjara akan 12 tahun gitu. Itu kan miris banget gitu, anak-anak saya juga bisa lihat nantinya. Saya juga kan sama kalian, teman-teman media juga berteman baik. Nanti juga kedepannya saya mau melangsungkan suatu acara yang bahagia juga akan pasti akan mengundang kalian semua. Jadi kita saling dukung aja gitu. Toh juga di sini bisa dibuktikan kalau saya sebenarnya atas ketidaktahuan saya, makanya saya bisa jadi seperti sekarang. Dan saya juga berpesan supaya teman-teman dan masyarakat lebih hati-hati lagi sama coach yang beredar sekarang. Sehat, doain aja semoga bisa cepat selesai, keluar juga nanti bisa berkarya lagi. Toh juga ini bukan sesuatu yang haram dan saya juga nggak main narkoba gitu, dan saya hidupnya benar, saya punya anak, saya punya pasangan juga gitu, dan saya juga punya keluarga yang baik-baik gitu. Jadi saya harap ini juga bisa menjadi contoh buat masyarakat, buat saya juga pribadi. Akan ada hari spesial apa tadi katanya bang? Kenapa? Akan ada hari spesial tadi katanya mau Ya mengundang. makanya baik-baik dong sama saya. Pasti dong, di rumah. Kita bareng-bareng ya. Untuk orang terdekat. Apakah hubungan mereka kandas? Apakah Ririn memilih meninggalkan Ijong ketika masalah semakin berat? Ternyata tidak. Ijong resmi bebas bersyarat dari Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang pada 7 Januari 2026. Setelah bebas, ia kembali menyatakan ingin fokus merajut hubungan asmaranya dengan Ririn. Artinya, meski Ririn tidak banyak bicara selama proses hukum berlangsung, hubungan mereka ternyata masih bertahan. Dan sekarang, setelah melewati berbagai cobaan, hubungan Ijong dan Ririn justru disebut semakin serius. Keduanya mulai memberikan kode mengenai rencana masa depan. Bahkan muncul kabar bahwa mereka menargetkan menikah pada tahun 2027.
11 jemput keluarga. Yang bersangkutan telah melaksanakan pidananya dan berkelakuan baik di dalam untuk melaksanakan cuti bersyarat di luar. Dan nanti pada tanggal 8 Maret yang bersangkutan telah habis melaksanakan cuti bersyaratnya, yaitu diserah terimakan ke Bapas. Yang bersangkutan harus lapor ke Bapas dan tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun. Jikalau yang bersangkutan melakukan pelanggaran akan dikembalikan ke dalam lapas untuk dicabut cuti bersyarat. Kalau benar sampai ke pelaminan, perjalanan mereka memang cukup panjang. Dari isu cinta lokasi dan perselingkuhan, sama-sama melewati perceraian, kemudian berani go public sebagai pasangan. Lalu diuji lagi dengan kasus hukum yang membuat Ijong harus menjalani hukuman. Namun setelah semua badai tersebut berlalu, keduanya masih memilih untuk bersama. Nah, selebtuber, kalau target menikah 2027 benar-benar terwujud. Apakah ini bukti Ijong dan Ririn memang sudah melewati semua ujian atau masih ada plot twist sebelum sampai ke pelaminan? Menurut kalian bakal menikah atau belum nih? Tulis prediksi kalian di kolom komentar ya guys.